Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Yakobus Gregory. Kali ini saya akan membagikan tutorial tentang RAP rehabilitasi box pasangan batu jalan masuk dan gapura. Jadi ini ceritanya ialah proyek saya di tahun 2018, yang mana saat itu saya sebagai perencananya. Terus apa sih box pasangan batu jalan masuk? Box pasangan batu jalan masuk ialah jembatan kecil di atas drainase yang berfungsi menghubungkan kendaraan dari jalan lingkungan atau jalan raya ke area halaman rumah atau gedung yang dituju. Seperti jembatan depan rumah kita gitulah. Selain itu di sini juga saya bagikan RAP rehab gapura juga. Untuk gapura, teman-teman pasti udah tahu itu apa. Tanpa berlama-lama, yuk kita mulai aja. Ini ialah asbul drawing atau gambar setelah proses pelaksanaan rehabilitasi, dan ini gambarnya nggak terlalu banyak karena proyeknya juga tidak terlalu besar dan saya juga sering ngecek di lapangan. Ini ialah side plan-nya, bongkar dan rehab gapura. Ada rencana box baru. Ini jadi jembatannya dibongkar dan dibikin yang baru. Mungkin hanya bagian pondasi yang dipertahankan. Dan ini gambar existing dan gambar rencana untuk box pasangan batunya. Terus ini ada gambar potongan A dan potongan B. Ini detail plat lantai box, ini detail slope, ini untuk tampak gapura, dan ini potongan dan detail untuk gapuranya. Jadi mungkin saya tunjukkan sedikit kondisi awal. Nah, jadi di depan box sebelumnya atau jembatan yang dulu ada lubang atau ya longsor lah sedikit di bagian depan jembatan tersebut, dan itu juga menjadi fokus perbaikan. Ada penimbunan pasir juga nanti, dan ini drainase sekitar box dan gapura yang mana sebagian rusak. Nanti ada item pemeliharaan juga, meskipun nggak banyak, tapi ini sebagian dibetulkan, diperbaiki, dan dilakukan pembersihan pada tanaman-tanaman yang mungkin tidak dibersihkan sebelumnya ya. Ini juga ini sebagian dari foto box dan gapura. Nah, ini terlihat bahwa ini ada lubang yang mungkin longsor, entah fondasi batunya longsor atau bagaimana, dan ini menjadi item perbaikan. Ini gapuranya. Saya cuma memperbaharuinya aja ya. Bentuknya kurang lebih sama, mungkin hanya saya percantik sedikit, dan warnanya juga saya buat lebih terang lah dari yang saat ini, dari yang sebelumnya. Ini gapuranya agak miring, mungkin pondasinya karena di sini tanah gambut ya teman-teman, jadi agak mudah pondasi mudah bergeser mungkin ya saat itu kalau nggak benar-benar dibuat atau letakkan benar-benar gitulah pondasinya, jadi menyebabkan gapuranya bisa miring dan hampir roboh sepertinya gitu ya. Ini gapuranya. Ini proses pembongkaran. Ini sudah dibongkar, ini udah batunya sebagian sudah dipasang, diplester, dan sedang membuat rancah untuk dudukan jembatannya nanti. Ini begisting untuk jembatan dan tulangan sudah mulai disiapkan. Nah, ini udah dicor
satu landing box. Kalau sebutan di tempat saya ini dudukan jembatan yang bisa dibilang juga landing box ya teman-teman. Fungsinya selain untuk tempat orang berduduk di jembatan, tapi juga menghindari jika ada kendaraan yang hampir selip ke drainasenya bisa terhindar dengan ada pembatas ini. Begitupun ini juga landing box. Nah, ini proses pembuatan gapura. Ini sudah hampir selesai ya. Mungkin sedang mau pengacian. Ini udah selesai, tinggal finishing. Ini awal-awal terulang ya fotonya ya. Ini menggunakan pasangan bata merah. Mungkin dulu sebelumnya ialah batako ya untuk gapura, dan saya ganti di sini menggunakan bata merah. Ini dia gapuranya, dan ini ialah kondisi terakhir jembatan dan atau box dan gapuranya. Ini waktu pemeriksaan lapangan. Dan mungkin itu aja untuk kondisi existing dan beberapa foto dari proses pengerjaan sampai selesai. Dan kita masuk ke bagian RAB. Ini adalah RAB-nya. Di bagian RAB ini ada pekerjaan pendahuluan, pekerjaan pembongkaran, pekerjaan drainase, pekerjaan jembatan, dan pekerjaan gapura. 5 komponen besar pekerjaan yang di dalamnya ada sub-sub kegiatan lagi, di mana yang pertama ini ada pekerjaan pembuangan bekas bongkaran dan pembersihan lokasi, pasangan boplang, papan nama kegiatan. Dan di sini saya linkkan dari RAP ini, saya linkkan dari backup data ya. Jadi pertama-tama yang harus dibuat dalam RAP itu ialah backup data. Dan setelah backup data selesai, perhitungan volume selesai, baru dimasukkan ke dalam RAP, di mana di dalam RAP kita masukkan analisa dan harga satuan. Kemudian dikalikan sehingga menghasilkan jumlah harga yang ditotalkan nanti menjadi rekapitulasi, dan ini nilainya untuk nilai akhir. Untuk ini mungkin saya tidak terlalu banyak menjelaskan karena saya telah memberikan video cara membuat RAP konstruksi. Ada 3 part kalau nggak salah, dari basic sekali, dari perhitungan volume, analisa, upah bahan, RAP, semua ada di situ. Teman-teman bisa cek video saya yang sebelum-belumnya. Dan di sini saya mungkin hanya menjelaskan di bagian backup data ya, perhitungan-perhitungannya. Untuk RAP ini tinggal di link aja, ini saya linkkan semua. Ini ada upahnya juga, upah masuknya ke analisa ya, nanti di analisa ya. Teman-teman paham lah kalau udah nonton video saya yang pertama. Jadi saya di sini cuma menjelaskan dari backup data, gambar. Mungkin cukup itu aja, selebihnya itu tinggal kita link saja sehingga RAP-nya jadi. Setelah RAP jadi mungkin baru laporan segala macam dan penyesuaian dengan gambar segala macam. Itu aja. Kita mulai di backup data. Pertama, pekerjaan pembuangan bekas bongkaran dan pembersihan lokasi. Di sini saya gunakan satuannya langsung atau lamsam. Jadi cukup sekali satu LS aja. Jadi ini biasanya untuk pembersihan ini di akhir ya teman-teman, karena bongkarannya batu-batu semua, jadi cukup lumayan berat lah pekerjaannya, dan jadi harganya nanti juga harus disesuaikan, harus agak rasional. Dan pembersihan lokasi juga kan termasuk untuk pembuangan ya, dari segala bekas-bekas material segala macam, semen, cat segala macam dibersihkan. Saya gunakan satuan LS. Terus pasangan boplang ini untuk di gapura ya, jadi ada pasangan boplangnya. Kalau untuk jembatan kayaknya nggak pakai boplang
karena bekas yang lama dibongkar aja langsung dipasang lagi. Untuk papan nama kegiatan saya gunakan 1 buah, dan untuk pembongkaran ada 2 item, ada pekerjaan pembongkaran jembatan lama dan pekerjaan pembongkaran gapura lama. Untuk jembatan lama ada 2 unit, kita bisa lihat di gambar. Jadi 2 unit ini dibongkar ya. Jembatan sebelah kiri ini dan sebelah kanan ini dulu sudah ada dibongkar, dan ini gapuranya juga sudah ada 2 pasang atau ada 4 unit. Ini juga dibongkar semua. Jadi di sini jembatannya ada 2 unit dan gapura lama ada 4 unit. Terus kemudian pekerjaan drainase. Nah, drainase yang saya bilang tadi ada sebagian kecil ada kerusakan, ada drainasenya batunya mulai jatuh, ada yang mulai miring mungkin karena kondisi tanah yang gambut. Jadi sini memang tidak fokus utama saya ya untuk perbaikan drainasenya, karena ini cuma saya tambahkan saja karena mungkin saat itu masih ada sisa dananya, ya saya alihkan sebagian ke perbaikan drainase sekitar box. Ini ada 7, panjangnya 7 ya. Panjang 7 ini dapat dari mana? Kita lihat di gambar ya. Sebenarnya untuk panjang 7 itu saya perkirakan aja ya teman-teman. Jadi untuk 7 itu ya kurang lebih sebagian dari sini, misalnya ada rusak dari sini, dari sini, dari sini. Jadinya saya gabung gitu ya, kiri kanan jembatan itu yang rusak saya gabung, kurang lebih ya saya pas-paskan duitnya, saya dapatkan 7 meter lah kalau ditotalkan kiri kanannya, 7 meter panjangnya. Terus ini ialah luas penampang batu belahnya. Jadi luas penampang kita ke bagian potongan 0,35. 0,35 itu ialah bagian atas ini ya teman-teman. Ini karena terpotong. Jadi sebenarnya di atasnya ini 0,35. Ke bawahnya itu 70 ya kalau nggak salah ya di Arab. Coba kita lihat. Oh 50 aja berarti dia sampai sini karena batunya memang sebagian kan udah ada ya. Jadi saya nggak hitung full. Saya cuma tambahkan sebagian aja batunya karena batu lama masih bisa digunakan. Terus tinggi 5, bentar. Oh enggak, ini luas atasnya 35 ditambah yang bagian bawahnya 50 cm dikali setengah. Jadi penampang atas ditambah penampang bawah 50 dikali 0,5. Jadi itu menghitung luas penampang. Mungkin teman-teman udah paham lah kalau yang pernah nonton video saya sebelumnya. Jadi luas penampangnya itu bisa juga ini luas atas ini 0,35 ditambah luas bawahnya 0,5 dibagi 2. Nah, gitu bisa, atau dikali 0,5. Jadi itu sama aja hasilnya, itu luas penampang. Luas penampang dikali panjangnya ini tadi. Panjangnya sekitar ini tadi ya. Nah kemudian 0,7 ini tingginya deh ya, kalau saya nggak salah ya. Oh iya, ini tingginya teman-teman, tingginya. Nah ini tingginya 0,70 sampai sini dikali 2. Maksudnya 2 ini 2 sisi teman-teman, jadi bagian kiri dan kanan. Untuk bagian sebelah sini dan sebelah sini, kiri kanan box di totalnya gitu ya, jadi saya kalikan 2. Terus dapat kubikan batunya ya ini 4,165 kubik kurang lebih. Terus plesteran batu belahnya. Jadi karena panjangnya sama, saya samakan juga ini plesteran batu belahnya. Dan ini 0,35 tambah 1 tambah 1. Jadi 0,35 ini saya perkiraan sih teman-teman.
saya cuma ngepasin aja dananya waktu itu untuk drainase. Sebenarnya ini bebas sih kalau mau plesteran, karena perhitungan plesteran untuk batu ini agak susah karena di dalam kan. Jadi sebenarnya kita ketika masang batu mungkin tambah plester dikit biar agak merekat ya kiri kanan ini. Terus dikali 2 juga kiri kanan boxnya, saya jumlahkan bagian kiri dan bagian kiri saya tambahkan lagi dan bagian kanan, jadi kali 2 hitungannya lah, kiri kanan sama hitungannya kan. Terus untuk siar, nah siar ini ialah ini teman-teman. Nah kalau teman-teman lihat drainase yang bagus itu sebenarnya harus ada siarnya ya. Jadi terlihat ada cor-coran semen gitu tapi dia nonjol gitu ya. Ini sebenarnya ini batunya, ini ada plesterannya. Jadi fungsi siar itu selain menambah kesan estetis drainase, fungsinya juga membuat drainase ini sebenarnya ya harusnya ini ketika kita ngecor siar itu langsung aja dibuat gitu loh. Tapi bisa juga siarnya belakangan, terserah pelaksanaan. Selain fungsi estetis juga menambah daya rekat batunya juga ya teman-teman, jadi nambah kekuatan batu juga. Itu dia guna siar. Panjangnya sama, saya gunakan sama aja semua panjangnya kiri kanan boxnya kan. Terus 0,4 ini perkiraan juga sih, ini bebas teman-teman mau pakai 0,3 saya perkiraan aja, tapi saya gunakan di sini cuma 50%. Kenapa dapat dari mana 50%? 50%-nya ini karena sebagian udah ada siarnya ya. Jadi yang nggak ada siar itu mungkin beberapa aja, dan batunya juga tambahan kan. Ada batu yang hilang, mungkin ada batu yang lepas gitu, tambahan aja, jadi siarnya juga ditambah sih 50%. Pokoknya untuk drainase saya di item ini saya nggak begitu detailkan karena ini cuma pekerjaan tambahan untuk ngepasin dananya, karena untuk jembatan dan gapura yang utamanya di sini ya teman-teman ya. Itu aja. Kemudian kita ke pekerjaan jembatan. Untuk pekerjaan jembatan yang pertama kita kerjakan ialah pasangan batu kalinya. Di sini pasangan batu kalinya ini ya, untuk di bawah jembatan ini sudah saya tandain pembatasnya. Ini untuk batunya ya. Sorry ini ngeblok ya. Saya malas ngeditnya lagi. Untuk fondasi jembatan ini sebenarnya ialah drainase yang ada di bawah jembatannya ya. Ini jadi fondasi utama jembatan yang menahan jembatan ini. Untuk panjangnya 5 meter ya jembatannya. Jadi panjang batunya juga 5 meter untuk ini. Jadi ini dia 5 meter dikali 0,425. Jadi ini luas penampang tadi teman-teman. Yang 0,35 penampang atasnya ditambah penampang bawahnya dibagi 2. Karena kan ada sisi miringnya kan di drainasenya, sisi miring. Kalau ada sisi miring kita harus bagi setengah teman-teman. Lebar atas tambah lebar bawah dibagi setengah karena ada sisi miring. Itu dia. Itu perhitungannya untuk kalau ada bidang-bidang yang miring untuk luas penampang. Dibagi 2. Karena apa dibagi 2 ya? Tadi kan ada sisi miringnya. Dikali setengah. Setengah ini tingginya teman-teman. Tingginya tadi saya cuma sampai setengah aja, jadi sampai sini. Karena kenapa nggak sampai 60 atau 70 kan ini kan ada 10, ini dari sini ke sini 60. Karena itu tadi ada batu yang masih ada. Jadi ini cuma nambahin aja. Sebenarnya ini lebih sih hitungannya waktu itu, tapi saya lebihin aja untuk batunya biar lebih kokoh sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa sih, terserah teman-teman kalau mau ngepasin batunya. Tapi karena saya waktu itu ngukurnya di lapangan juga nggak sampai masuk bawah
jembatannya ya, jadi nggak bisa memprediksi secara tepat, tapi saya lebihkan gitu loh. Terus kali 2 ini gini dia. Nah, ini dia. Kan ada kiri kanan ini lah teman-teman, jembatan di sini sama jembatan di sini, kali 2 untuk satu jembatannya. Kemudian plesteran linding batu belah kurang lebih sama, nggak saya kali 2 di bagian sini karena sini langsung 10, 5 meter sebelah kiri, 5 meter sebelah kanan. Jadi di ini dia 5 meter di sini, 5 meter di sini, saya langsung jumlahkan aja panjangnya. Dan ini 0,35. Nah, ini kan ada ini kan, ada plus 1, plus 1. Ini sebenarnya ngempasin aja. Ini juga 0,35. Karena sebagian udah ada ya waktu itu ya, plesterannya ada batu yang masih bagus, dan begitupun siarnya juga saya nggak sampai kayak drainase. Dan siarnya juga saya buat 50%. Nah, seperti ini 50% aja. Jadi dapatnya 1,5 meter kuadrat. Siar ini sebenarnya kayak plesteran, teman-teman. Coba kita lihat analisanya ya. Oh, beda. Tapi dalam satu ini kurang lebih nilainya sama ya. Kalau plesteran 62.000, kalau di sini 61.200. Beda tipis lah ini siar, dan tapi mungkin pengerjaan siar lebih agak ribet dari plesteran, jadi bedanya tipis. Kita balik ke backup. Terus pekerjaan timbunan pasir uruk atau pemadatan. Nah, tadi kan saya tunjukin foto di mana ada bagian depan jembatan yang longsor ya, jadi tanahnya berlubang, dan di situ juga ada di pinggir-pinggir drainase yang juga berlubang. Karena ngukur timbunan agak sulit ya teman-teman, saya perkirakan aja 1 rit lah, karena 1 rit itu kurang lebih 3-4 kubik ya. Jadi orang beli kan biasanya untuk pasir 1 rit ya teman-teman, kalau di tempat saya 1 truk jadinya. Jadi saya paskan aja 1 rit, jadi sekali antar aja itu truknya dapat pasir 1 truk, jadi bisa lebih dipakai untuk menimbun daerah sekitar box dan sekitar drainase, dan kalau bisa digunakan juga untuk yang lainnya juga. Untuk pekerjaan slope-nya saya gunakan slope jembatannya 15 kali 30 cm. Untuk begistingnya 2,5 dari mana? Nah, dari sini dia teman-teman. 2,5 ya, ini begisting slope. Jadi slope-nya ini kan, lokasi slope-nya dari sini. Ini kan 21,5, ini setengah, 2,5 kan. Jadi slope begistingnya di sini. Melintang segini. Nah, ini nih, kotak-kotak ini nih. Ini kurang lebih sebagai begistingnya bagian bawah dan samping. Begisting cukup bagian bawah dan samping. 2,5 dikali 0,75. Ini kan begisting ya. Begisting slope slope-nya kan ukuran 15-30. Jadi untuk yang bagian bawahnya kan 15, kiri kanan 30-30. Jadi ini dapatnya 0,75 dikali 3 slope. Jadi untuk begisting menggunakan paling enggak 5,625 meter kubik papan, dan juga mungkin reng dan kayu perancas juga dipakai ya. Nanti ada di analisa. Untuk besi yang digunakan pada slope ialah untuk cincinnya atau bagel, besi diameter 8 mm seperti ini. Nah, besi 8, jumlahnya jumlahnya tuh sekitar berapa gitu ya,
Pokoknya untuk cincin besi 8 dengan jarak tiap 15 cm. Itu cincin atau begal. Tiap 15 cm harus ada cincin. Dan untuk tulangannya ya ada 6 buah tulangan, 1 2 3 4 5 6 dengan besi 12 gitu. Nah, kita lihat lagi untuk tulangan cincin, untuk cincinnya dapatnya sekitar 17 cincin ya teman-teman. Jadi satu slopnya itu dapat kurang lebih 17 cincin dengan jarak 2,5 meter. Itu ialah E34 yang ini ya, 2,5 kan, 2,5 kurang lebih, 2,5 lebih, dibagi jarak 15 cm. Nah, dapatnya 17. 0,395 ialah berat jenis besi 8. Cari tabelnya di Google, ada berat jenis tiap diameter besi. Berat jenisnya ialah 0,395 dikali 3 slop ini maksudnya ya. Untuk 3 slop. Jadi untuk besi 8 diperlukan kurang lebih 15,11 kg. Karena pembelian besi menggunakan kilogram, jadi 15 kiloan. Nah. Terus untuk besi 12 atau tulangannya, panjang slopnya kan 2,5. Kenapa saya buat 2,55? Karena ujung slop itu kan, ujung besi tulangan itu kan dilengkungkan teman-teman. Jadi ujung yang satu dilengkungkan paling tidak 2,5 cm, yang ujung sebelah sananya juga dilengkungkan 2,5 cm. Jadi 2,55 untuk satu tulangannya. Dan ada 6 tulangan. Panjang 2,55 dikali 6 tulangan dikali berat jenis besi 12 dikali 3 slop. Kurang lebih untuk besi 12 diperlukan 40,7592 kg besi 12. Itu untuk pekerjaan slop. Dengan beton K250, yaitu 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil. Hitungannya ya misalnya 1 gelas semen, 2 gelas pasir, 3 gelas kerikil, itu campurannya. Kalau dalam pakai gelas kayak gitu ya teman-teman. Ukurannya ya ini 2,5 panjangnya, tebal slopnya 15, tingginya 30, ada 3 slop. Jadi diperlukan 0,34 meter kubik beton K250 untuk slop. Nah, kemudian lantai beton bertulang tebal 20 cm. Lantainya kita ini teman-teman. Nah, ini tebalnya 20 cm. Beton bertulang. Jadi ini lantainya. Dengan begistingnya 5 meter, panjangnya 5 meter kali lebarnya 2,5 untuk jembatannya aja. Ini belum termasuk ram ya teman-teman. Ram itu dialah bagian ini ya, miring ini loh. Dari jalan agak naik sedikit, ini baru jembatan, turun lagi. Nah, yang bagian miring ini, yang turun ini, itu ram. Ada 2 ram ya di sini. Satu jembatan 2 ram ya teman-teman. Nah, kalau dari tampak atas sih, ini ram dari jalan, ini ram ke dalam halaman lokasi rumah atau gedung. Sorry teman-teman. Kemudian untuk besinya ada digunakan tulangan besi 12 dengan panjang sumbu X panjang, ya sisi panjangnya 5 meter. Kenapa lebih 0,5 cm ini ya, ujungnya tadi saya bilang teman-teman, dilengkungkan paling enggak 2,5 cm. Terus ini berat jenis, bukan berat jenis, sorry. Ini ialah pembaginya, berapa jumlah besi untuk yang sumbu X. Jadi kita ke gambar. Jadi sumbu X yang ini ya teman-teman. Jadi ini loh, ini sumbu X. Nah, yang panjang ini sumbu X. Itu kali berapa gitu loh. Jadi kan sepanjang 2,5 ini ada berapa
tulangan sumbu X. Jadi perhitungannya gitu. Jadi tiap berjarak 15 dibagi 2,5. Nah, ininya kan 2,5 nih. 2,5 sumbu X, panjang sumbu X udah 2 sampai jarak 2,5 dibagi per 15. Ini kan ada jarak nih. Nah, 15 cm. Jadi dapatnya ada berapa ini? Kurang lebih ada kenapa kali 2? Kali 2 ini karena atas bawah tulangan ya. Jadi kurang lebih tulangannya itu ada sekitar 33 lebih tulangannya. Dalam panjang 5 meter ini kali 33 tulangan dikali berat jenisnya besi 12. Begitupun untuk yang sumbu Y. Sumbu Y juga ini kan. Nah, ini sumbu Y ya. Sumbu Y. Sebenarnya ini saya terusin ke RAM sih perhitungannya, tapi biar teman-teman gak bingung, kita ambilnya dari yang 2,5 ini aja dulu ya. RAM-nya nanti belakang kita. Sebenarnya besinya harusnya nyambung aja, nyambung sampai RAM. Jadi di bagian ini agak dilengkungkan sedikit besinya agar agak landai ya. Jadi kendaraan itu enak naik gitu loh. Nggak langsung tinggi gitu loh, tapi agak landai dulu baru naik ke jembatannya. Dengan panjang 2,5, jadi kan untuk yang sumbu Y ini pembaginya pakai sumbu X per 15. Maksudnya bukan sumbu X besinya ya, tapi panjang jembatan dibagi per 15 dikali atas bawah kali 2. Nah, ini dia berat jenisnya 0,88. Begitupun area RAM dan Y. Area RAM X dan RAM Y. Dan panjangnya ikutin aja ini. Nah, kalau ini kan untuk Y-nya cuma 0,50. Karena ini cuma 50 cm saya pakai. Nah, RAM ini cuma 50 cm, ini juga 50 cm. Tapi untuk ininya kurang lebih sama. Nah, ini sama. Nah, di ininya beda. Kalau area RAM X-nya beda. Untuk jumlah besi di RAM X-nya sekitar 0,06. Ini dari pembaginya ya. 50 lebarnya dibagi tiap jarak 15 cm dikali 2. Oh enggak, ini oh iya dikali berat jenis dikali 2. Saya lupa nih, kali 2 nih entah saya kelebihan atau apa, saya lupa. Mungkin teman-teman bisa cek lagi lah, karena ini udah lumayan lama ya proyeknya. Saya rasa saya kelebihan dari 2-nya, ini kelebihan ini, karena di sini udah kali 2 ya. Ini kelebihan kayaknya sih, tapi coba aja lah. Untuk beton, jadi total besinya ini saya totalin ya. Untuk area RAM Y, RAM X totalnya sekitar diperlukan besi 12-nya diperlukan dan totalnya 366 sekian kilo lah diperlukannya. Dan untuk pekerjaan beton 250, volumenya ini aja, kali aja dari area jembatan 25 kali 25 kali tinggi tebalnya 20 cm, kurang lebih dapatnya 2,5 kubik beton. Untuk area RAM panjang 5, lebar ini saya dapatkan dari CAT ya kalau nggak salah, kayak gini dia dari CAT-nya. Ini dia, coba kita PL. Nah, ini aja kalau cari luasan cepat tiket. Nah, AA enter, enter. Nah, 0,0755 kurang lebih. Nah, ini dia 0,0755. Ini luas penampangan dikali 2 kan, RAM-nya ada 2 satu jembatan. Nah, 0,75 meter kubik.
Ditotalkan 2,5 ditambah 0,75 jadinya diperlukan betonnya 3,25 meter kubik. Nah, itu dia untuk dinding pas bata landing box. 1 semen 3 pasir 2,5 kali 0,4. 2,5 ini ialah panjang landing boxnya ke belakang. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini kan landing box ini 2,5, kurang lebih 2,5 dari sini ke sini kan. Memang potong dikit sih, tapi saya nggak hitung, saya ambil simpel aja. 2,5 in 40 nya ialah tingginya teman-teman. Nah, jadi panjang ini misalkan ini landing boxnya panjangnya 40, panjangnya 2,5, tingginya 40, kan udah dapat tuh luas dinding bata. Karena dinding bata dihitung meter kuadrat, jadi itu udah dapat hitungannya. Dan itu 1 bata, jadi 2 lapis bata ya teman-teman. Kalau 1 bata pasangan dinding 2 lapis bata. Kalau dia setengah bata, pasangan dinding setengah bata, dia cukup 1 lapis aja dinding batanya, karena 2, jadi 2 lapis. 2 lapis bata itu kalau 1 setengah bata itu minimal 15 cm tebal dindingnya. Kalau dia 1 bata minimal 30 cm tebal dindingnya. Itu rata-rata ya teman-teman. Karena makanya dinding rumah kebanyakan setengah bata karena tebalnya cuma 15 cm. Kalau ini saya buat 30 cm jadi 1 bata. Jadi 30 cm ini sebenarnya nggak usah dihitung, kecuali untuk plesteran dan pengecatan nanti teman-teman. Dikali 2 jembatan. Jadi total batanya yang pasang itu sekitar 2 meter kuadrat. Plesteran 0,87. Ini dia 30 cm nya masuk ya. Plesterannya kan 2,5, panjangnya, penampangnya 0,3 ditambah 0,3 ini di atasnya, bagian atas tempat duduknya itu ditambah 0,4. Ini dia teman-teman, atasnya 30, tingginya 40. Penampangnya ini udah cukup. Panjang ke belakang 2,5 dikali 0,3. 0,3 ini bentar, empat 2,5 penampang plesteran. Bagian ini kalau nggak salah luarnya ya, bagian pinggirnya, pinggir ininya ujungnya yang menghadap jalan itu loh teman-teman. Jadi itu dia untuk plesteran dikali 2 karena 2 landing box ya. Begitu pengacian samakan plesteran, pengecatan samakan juga dengan acian dan plesteran. Untuk pekerjaan gapura ada pekerjaan galian tanah pondasi 2,85. Itu dapatnya dari mana? Dari ini. Kita ke gapura ini dia. Nah, ini kan sudah ini untuk galian, lokasi galian kurang lebih ini ya. Kita hitungnya gini aja, AA enter, O enter, bentar, kita ke sini, galian tanah pondasi 2,85. Oh, ini panjangnya ya teman-teman, panjang gapuranya satunya kurang lebih 2,85 saya pakai. Panjang kesininya untuk penampangnya ini dia 0,5425. Nah, jadi 0,5425. Jadi panjang
1 gapura dikali luas penampang galian pondasi. Jadi untuk galiannya paling tidak harus digali sekitar 1,55 kubik meter kubik. Dan untuk urukan tanah kembali rata-rata sepertiga dari galian tanah. Karena setelah ditambah pondasi, galian tanah kembalinya itu nggak full kan, cuma sepertiga aja biasanya masuk kembali ke area pondasinya. Terus untuk pasangan batu belah 2,85 panjangnya tadi, panjang 1 gapura kali 0,27. Dapat dari mana 0,27? Ini penampangnya ini. Kita klik aja. Makanya teman-teman kalau ada pondasi mending dibuat hedge-nya dulu. Dibuat ini hedge-nya, pola batu-batunya. Baru kita hitung. AA enter, O enter. Kita klik di sini. Ini areanya 0,27 luasan penampangnya. Nah ini dia. Nah ini untuk 1 gapura ya. Jadi diperlukan 0,7 meter kubik, 0,7 sekian meter kubik. Pekerjaan slope 15-20, satu slope aja, 1 gapura 1 slope. Panjangnya kurang lebih 2,55. Ini dia, ini. Nah, sebenarnya 2,50 aja, saya lebihin 5 cm. Biasanya slope agak lebih ya teman-teman. Terus kali slope-nya 22. Slope-nya cukup kiri kanan aja, bawahnya kan udah ada pondasi ya. Jadi bagi stingnya untuk kiri kanan aja. Jadi 20 cm, satu papan aja rata-rata. Ini dia dapatnya untuk bagi sting 1,02 meter kuadrat. Terus untuk besinya besi 8. Ini cincinnya ya, begelnya. Slope-nya kan 15-20. Kalau 15-20 itu sudah sama beton. Jadi kalau cuma slope itu berarti 10-15, kurang 5 cm dari yang ini. Di sini 10, kalau besinya ininya 15. Jadi bagian bawahnya 10, 15, 10, 15 plus ujung besinya yang dilengkungkan 2,5 cm. Ini dapatnya 2,55. Kayak gini teman-teman. Nggak ada sih. Ini detail slope untuk ukurannya nggak ada. Ya kurang lebih ini tadi lah penjelasan slope yang jembatan. Kemudian 12,75. Ini ialah total cincinnya yang ada. Dari panjang 62 ini, panjang 2,5 meter. Jadi per 2,5 meter itu kan ada satu cincin di tiap 15 cm-nya. Jadi tiap 15 cm-nya ada cincin. Totalnya kurang lebih 12-13 cincin lah. Untuk nanti di lapangan kan. Dikali berat jenis besi 8. Hasilnya untuk cincin di gapura paling tidak diperlukan 2,77 kilo cincin. Kemudian untuk besi 10 atau tulangannya 2,55, yaitu panjangnya tadi, panjang slope ada 4 tulangan. Gambar slope-nya kurang detail, jadi saya lihat ini aja ya teman-teman, saya jelaskan. Ini berat jenis besi 10. Hasilnya diperlukan 6,2934 kilo besi 10. Untuk beton ya ini aja, samakan dari ini, kita link aja di sini. Sebenarnya bisa juga panjangnya tadi, panjang beton ini. Nah, panjang di sini, slope-nya kurang lebih di sini ya. Slope-nya dari ujung sini sampai sini. Nah, dengan lebar 15, tebal 20, tinggi 20.
ini kurang lebih 0,08 meter kubik. Untuk kolom 2525 ini standar aja. Satu ini karena 2525 kan 4 sisi ya, jadinya dapatnya 1 dikali tingginya, ini dari 1,5 tambah 1,85. Coba kita lihat lagi di gambar. Oh, ada 2, jadi satunya 1,5 ini kolom yang ini, 1,85 kolom yang tingginya. 2 kolom, total 2 kolom ya. Ini jadinya. Terus besinya untuk cincin 20-20, ini ada 5-nya ya, dilengkungkan ke dalam tadi. Kurang lebih ada 18-19 cincin lah nanti di lapangan. Ini dibagikan 70 ini panjang kolom, panjang 2 kolom tersebut. Iya, panjang 2 kolom ya. Ini berat jenis besinya dapat 6,3 kg besi 8 diperlukan untuk kolom. Terus besi 10-nya ini besi tulangan utama I66, kita lihat ini I66. Ini 2 kolom ya, berarti 2 kolom. Dijumlahkan kolom yang tinggi dan pendek sedikit, dijumlahkan panjangnya ditambah 0,4. 0,4 ini 0,4 itu ialah kelengkungannya tadi, kelengkungan di kolom itu. Kita lebihin, atau ini ya, ini sorry. Ini dia, ada kelengkungan ini sedikit. Nah, kenapa saya buat ini melengkung ke pondasi? Agar dia melekat dengan pondasinya. Jadi dinding gapura yang pondasi itu melekat erat. Itu memang harus, kalau di lapangan memang harus gitu ya teman-teman. Jangan cuma besinya sampai sini aja, tapi nggak masuk sedikit ke batu, daerah batu lah, percuran batu. Nah, kali 4 jumlah besi kali berat jenisnya. Untuk ininya, betonnya tebal kolomnya 2525 kali tingginya 375, tinggi 2 kolom tersebut dapatnya 0,2 meter kubik. Pekerjaan dinding pas bata, dinding pas bata 2,6 dikurang 0,315. Gini dia teman-teman, untuk dinding pas bata kan ini ya. Nah, kita bisa hatch dulu. Nah, ini dia, tes dulu. Nah, ini kan kita bisa mengukur nih luas dindingnya dari sini. AA, O, kurang lebih 2,8. Tapi 2,8 kan dia kepotong ini ya teman-teman ya. Kepotong ini ada area bolongan. Kita hitung aja area bolongannya, AA, O. Nah, luas area bolongan 0,1406. Coba kita sini tulis. Oh iya, ini juga sih, ini kurang lebih yang area bolongannya kan 15 kali 70 ya. Nah, kali 3, satu kotak itu, satu kotak profil, bukan profil, bolongan sih. Ini kan 1570 ya. Nah, area buka ukuran 15 kali 70. Nah, kali 3 bukaan. Ini area dindingnya tadi ya kurang lebih 2,8 atau 2,6 ya teman-teman. Karena karena kelebihan ini tadi, ini 2,6 dikurang area bukaan. Jadi batanya kurang lebih 2,36 meter kuadrat. Plesteran samakan ukuran dinding bata, cuma dikali 2 karena depan belakang. Hacian juga kali 2. Pengecatan M75, kita lihat M75
ini dia ditambah 3,75. Ini area kolom. Nah, area kolom tingginya 3,75. Ya, kolom sih. Ini kolom, untuk kolom. Terus ini untuk pekerjaan cor list beton kepala profil 0,35 kali 15 kali 2 kepala profil ya. Nah, ini dia 2 kepala profil 0,35. Itu kalau mau dicor sendiri bisa, kalau mau pesan juga bisa sih untuk kepala profil. Tapi kayaknya waktu itu rekanannya dia ngecor sendiri. Kurang lebih ini dia kaliannya, kali 2 kepala profil. Nah, setelah itu saya rasa udah. Kemudian hasil tiap pekerjaan ini kita linkkan ke RAP. Seperti biasa, ini di link dari backup data, di link. Di link itu maksudnya gini teman-teman. Nah, misalkan ini pekerjaan pas boplang, kita delete aja dulu. Nah, ini kita delete. Nah, ini link kan, kita ketik sama dengan ke backup data, di sini arahkan, kita enter. Kemudian ini juga sama dengan ke backup data, klik di sini, kita enter. Hasilnya satu ini juga dari backup data sebenarnya kan. Kita kosongkan dulu. Nah, kosong kan. Kita sama dengan ke backup data, ambil ini yang pekerjaan pas boplang, kita enter. Nah, ini dari analisa. Nah, kalau ini mungkin kelamaan lagi kalau saya jelaskan, silakan teman-teman download video tentang konstruksi RAP yang saya buat. Yang ada 3 part itu saya buat, teman-teman bisa lebih jelas di situ untuk masukkan analisa, harga satuan, upah bahan, ini koefisien, macam-macam lah di situ, penjelasan gambar juga detail. Nah, setelah itu baru dikalikan. Nah, ini kan kalikan dari ini hasil kali perkiraan kuantitas dan harga satuan, dapatnya di sini. Nah, 5 juta, 1 kali 5 juta 5 juta. Total ini dari atas ini di total, sumkan aja. Nah, akhirnya total. Nah, itu tadi kan untuk perhitungan satu jembatan, karena ada 2 jembatan, saya kali 2 jembatan. Satu jembatan kurang lebih 17.786.000 dikali 2 dapatnya sekitar 35.572.000. Terus gapuranya untuk satu gapura kan, perhitungan di kolom tadi, dikali 4 gapura. Satu gapura 4.354.000 dikali 4 gapura jadinya 17.416.000. Masuklah ke rekap pekerjaan pendahuluan, bongkaran, jembatan, gapura, jumlah ini dari total ini ya. Terus masukkan PPN-nya, kalau untuk proyek konstruksi pemerintah ada PPN, kita jangan lupa masukkan 10% dari jumlah. Setelah itu total semua, total pekerjaan ditambah total PPN jadinya 84 juta. Saya bulatkan ke bawah karena cuma lebih sedikit aja kan, 49.000. Biasanya orang masukkan penawaran juga kan biasanya, jadi saya bulatkan aja ke bawah, sekarang cuma 49.000. Jadinya totalnya 84 juta rupiah. Nah, kemudian tanda tangan, siapa yang tanda tangan, entah yang buat HPS kah, atau inilah penawaran yang tanda tangan kontraktor lah, atau perencana lah, karena ini perencana, sebenarnya saya yang tanda tangan juga di sini. Kemudian dari sini ini ada juga upahnya, harga bahan, analisa, time schedule, laporan mingguan, sampai bulanan, ada kurva S-nya ini di akhir. Ini CV Kokoro, ini saya edit namanya, lokasinya, kontakku cantik banget, ini juga saya edit. Ini contoh nih konsultan pengawasnya, CV awasi baik-baik. Ya, pekerjaan konstruksi ya harus diawasi dan baik-baik ya teman-teman, jangan sembarangan. Namanya Eng ST, kontraktor pelaksananya CV Kokoro, nama direkturnya Susi Tangan.
berhubung kita saat ini harus sering-sering cuci tangan, ya saya buat aja namanya susi tangan teman-teman. Dan ini bisa nanti saya sediakan linknya di deskripsi video ya teman-teman. Jadi sepertinya cuma itu yang bisa saya bagikan kali ini. Untuk filenya bisa teman-teman download di link deskripsi. Untuk format PDF-nya, kalau format Excel dan CAD saya jual dengan harga yang relatif terjangkau lah, cuma 50.000. Kayaknya teman-teman nongkrong pasti deh keluar lebih dari 50.000 kalau nongkrong luar-luar kan. Jadi tidak lebih murah lah pokoknya ini, paket murah sama file Excel dan laporan lengkap. Ada laporan, ada penawaran, ada RAP, gambar, dan kurva S juga ada. Jadi ya lumayan lengkap lah. Jadi tunggu apa lagi, silahkan di order sekarang untuk materi belajar Anda di masa-masa pandemi corona seperti sekarang. Tetap semangat, terus belajar, dan dukung terus channel ini. Terima kasih.